Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dirahmati Tuhan, selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia edisi hari Minggu 18 Juni 2023. Saudara-saudara yang terkasih, ada pertanyaan sederhana. Apakah kamu memiliki harta kesayangan dalam hidup ini? Jawabannya, ya, pasti ada. Harta kesayangan orang tua adalah anak-anaknya. Harta kesayangan guru adalah anak-anak murid yang cerdas maupun yang kurang cerdas. Demikian juga harta kekayaan anak-anak murid adalah guru yang baik, dan guru juga menjadi orang tua kedua. Harta kekayaan imam adalah umat, dan harta kekayaan umat adalah imamnya. Harta kekayaan pemerintah adalah segenap masyarakat. Sebaliknya juga, harta kekayaan segenap masyarakat adalah pemerintah, baik pemerintah pusat sampai ke desa-desa. Saudara-saudari, pesan kitab suci pada hari Minggu biasa ke-11, manusia adalah harta kesayangan Allah. Maka Allah bersabda, kamu adalah harta kesayanganku. Tuhan adalah pemilik bumi, tidak memandang bumi dan isinya sebagai harta kesayangannya. Tetapi manusia sebagai pribadi yang bermartabat adalah harta kesayangannya. Tentu saja terlepas dari apakah manusia berdosa atau kudus. Semua orang baik dan jahat dikasihi Tuhan, dan Tuhanlah yang memulihkan dan menguduskan manusia supaya sama dengan Dia. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus berkorban demi keselamatan kita. Kita boleh bangga karena sekarang ini dapat dibenarkan oleh Allah karena darah Kristus putranya. Kematian Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di surga. Dan dengan kebangkitan yang mulia, kita memperoleh keselamatan. Lalu, apa yang harus kita buat? Kita berusaha dari hari ke hari sebagai mitra kerja Allah dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan semua orang. Kita menjadi utusan Kristus di masa kini dalam gerejanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus dalam Injil memberikan panorama gereja di masa depan. Wajah gereja yang penuh dengan orang sakit, kelemahan, dan sangat membutuhkan kedatangan Yesus untuk menyelamatkan. Hati Yesus ketika itu tergerak oleh belas kasih oleh banyak orang seperti domba tanpa gembala. Karena itu ia membutuhkan manusia menjadi mitra kerjanya. Ia berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada
Tuhan yang mempunyai tuayan supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Untuk kelanjutan misi ini, Tuhan Yesus memanggil dan mengutus 12 murid, menjadikan mereka mitra kerjanya, karena mereka adalah kepunyaan Allah. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Para murid adalah harta kekayaan Yesus, harta kesayangan Yesus yang tidak sempurna, namun Tuhan sendiri menyempurnakan mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus yang menyelamatkan semua orang. Saudara-saudari, dalam tahun ini Gereja Universal selenggarakan sinode dengan tema berjalan bersama, mewujudkan persatuan, partisipasi, dan misi. Gereja merasa perlu menegaskan pesan-pesan yang sangat signifikan yang perlu digemakan saat ini. Lebih-lebih melibatkan kaum awam dalam kerasulan. Menemukan cara-cara baru yang lebih partisipatif dan kreatif dalam mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia yang terus berubah ini. Spiritnya adalah agar gereja dapat menjadi sakramen keselamatan universal. Gereja menjadi tanda dan sarana kesatuan, kedamaian, dan keselamatan. Semoga kita sebagai anggota gereja makin terlibat aktif mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Semoga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.